Jangan lupa tata mama ya. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel YD China. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Oh iya, hari ini Y ingin membagikan vlog rumah ya, sesuai dengan permintaan teman-teman. Tempat tinggal kami ini berada di kota Huhehote, Mongolia Dalam ya. Kami bertiga sudah tinggal di sini selama 3 tahun mengontrak karena menemani suami yang sedang kuliah lagi gitu. Sebelumnya, Y juga ingin berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video Y selama ini. Dukung terus channel Y dengan cara di subscribe, di like, di komen, dan di share sebanyaknya. Oh iya, kita mulai dari bagian depan dulu ya. Ikutin terus ya video Y, jangan di skip. Nah, ini adalah pintu masuk rumah kecil kami ya. Di sebelah pintu masuk ini terdapat rak sepatu ya, yang saya beli secara online untuk menaruh sepatu-sepatu kami supaya rapi ya. Karena di rumah ini nih dulunya tidak menyediakan lemari sepatu. Terus rak sepatu ini juga bisa menaruh barang-barang kecil di sini ya, terus topi-topi musim panasnya kami, terus tas-tas nih ya, supaya kalau misalkan mau berangkat nih, mau pergi lebih mudah ya diambilnya di sini. Lalu di sini saya taruh troli barang yang biasa kami gunakan untuk membawa barang-barang atau sekedar piknik di luar ya, seperti kursi-kursi lipat seperti ini ya. Karena tuh kalau di Mongolia Dalam saat musim panas itu pemandangannya bagus ya dan sejuk, jadi kami tuh suka jalan-jalan di luar, duduk-duduk gitu loh, jadi membawa ini. Lalu di sini ada sepatu roda anak nih ya, karena besar dan tinggi nggak bisa masuk di rak sepatu, jadi tetap saya taruh di dalam box ini aja ya. Jadi kalau dia mau bermainan di taman nih ya, seluncuran, tinggal langsung dibawa aja satu kantong peralatannya. Terus ada otopet ya, ini ya otopetnya anak nih. Di sebelahnya ini ada meja komputer ya, atau meja belajar, di mana saya dan suami itu bekerja di sini ya. Di sini kami taruh printer, terus komputer-komputer kami taruh di sebelah sini. Lanjut di sebelahnya adalah stasiun mainan anak ya, tempat yang tidak pernah rapi. Karena belum 1 jam dibereskan, pasti sudah berantakan lagi. Jadi stasiun anak bentuknya seperti ini ya. Ini nih sebenarnya nih rak di atas meja komputer ini. Saya juga nggak tahu sih pemilik rumahnya konsepnya seperti apa ya, dia membuat ini awalnya ya. Jadi ini ditaruh di atas tapi tidak terkunci atau bisa dilepaskan ya. Jadi tuh kalau ditaruh di atas sini dia menjulang tinggi, lalu jika kesenggol sedikit dia nih bisa bergeser dan bisa jatuh ke bawah. Jadi saya taruh aja lah di bawah lah supaya aman, supaya tidak tertimpakan ya orangnya. Lalu saya taruh buku-buku anak dan mainan anak di sini. Dia jadi bermain di sini nih areanya nih. Tapi kalau udah mulai main mah tetap aja ya satu rumah berantakan pasti. Lalu bergeser ke sebelah sini ada sofa ya. Di depan sofa bed itu ada ini ya, TV ya. Jadi ini sebenarnya udah ruang tamu nih ya. Karena rumahnya kan strategis ya, dekat kemana-mana gitu. Dari pintu masuk langsung dekat ke tempat belajar, langsung dekat ke ruang tamu, ke kamar mandi ya kan. Nih, jadi TV ini awalnya tuh dulu tuh ditaruh di atas meja belajar. Jadi meja belajar taruh di sebelah sini. Cuman saya minta sama si pemilik rumahnya untuk digantungkan saja ke tembok. Karena saya punya anak kecil kan ya, takut resiko kalau TV-nya kan ngejumplek jatuh kan ya. Jadi saya gantungin ke tembok, selain aman juga tidak memakan tempat. Jadi si meja belajar saya geser ke sebelah sana. Lalu si coffee table-nya ini nih ya, dari tengah ini saya geser mepetin ke tembok supaya
jalanan yang di tengah ini nih lebar nih untuk lalu lalang dan untuk anak main gitu. Lalu ada apa lagi nih? Oh, kulkas. Iya, ada kulkas kecil juga, tapi ya lumayan lah ya, cukup nih untuk kami bertiga stok makan selama seminggu gitu. Oh iya, jadi tuh kalau sewa rumah di sini ya, mengontrak rumah di sini rata-rata udah full furnish ya. Jadi dia tuh sudah membawa furniture besar dan termasuk juga elektronik yang besar ya, seperti misalkan nih ya kulkas, terus mesin cuci baju, terus kompor, terus ada juga pemanas air, itu biasanya sudah termasuk. Terus kalau furniturnya tuh biasanya nih yang inti seperti sofa, terus kasur, lemari. Nah, itu biasanya sudah termasuk gitu loh. Waktu kami cari rumah nih, mengontrak rumah 3 tahun yang lalu, kami cari minimal furniture atau perlengkapan inti itu sudah ada gitu, ikut disewakan. Karena kami tuh mengharapkan waktu pulang ntar nih ke rumah udah tidak mengontrak lagi di sini nih, kami tuh tidak perlu membawa barang banyak-banyak lagi gitu loh. Ada lemari ya menuju ke dapur. Jadi lumayan nih, lemari ini nih bisa taruh banyak barang ya di sebelah sini ya. Di bawahnya itu juga masih bisa taruh barang nih. Saya taruh bumbu-bumbu masak dari Indonesia dan perlengkapan chopper segala macam ya untuk buat bakso. Jadi di sini saya taruh rice cookernya saya. Terus ini kompor dan cooker hood dari pemilik rumah ya, udah ada ya di sini ya. Ini lemari atasnya ini sebenarnya untuk menutupi cerobong cooker hood. Di sini saya taruh panci-panci besar. Terus di sini taruh stok terigu. Jadi tuh bukan tepung terigu ya. Jadi tuh si tepung tapioka, tepung maizena, tepung apalagi tuh ya, beras ketan lah ya. Yang biasa kita buat untuk empe-empe, untuk bakso, siomay. Karena tuh di supermarket itu susah banget dicarinya. Jadi saya belinya online. Sekali beli online itu berapa kilo tuh, banyak tuh 4 jenis tepung yang tadi. Jadi saya taruh di sebelah sini. Nah, ini bentukannya maaf ya kalau kotor dan berantakan. Ini buat tempat beras, tempat tepung. Terus ini kacang-kacangan untuk sarapan seperti kacang hijau, merah, barley ya, jali-jali, kacang tanah, oat itu apa ya, gandum ya. Terus ada xiaomi, bumbu-bumbu masak. Terus ini adalah mesin giling minyak saya yang sering saya gunakan. Terus ini adalah meteran gas ya, di sini ya, meteran gas rumah ini. Jadi rata-rata rumah di sini ini ya itu memakai gas yang meteran ya, yang terhubung oleh pipa-pipa gas ya. Jarang banget sih saya melihat yang memakai satu tabung gas seperti itu ya. Mungkin saya melihatnya kalau misalkan di pedagang kaki lima ya masih ada yang memakai gas tabung seperti itu. Tapi saya nggak tahu sih belinya di mana. Saya nggak pernah melihat di pasar pun, nggak pernah melihat agen gasnya itu di mana. Jadi tuh rata-rata mereka nih memakai yang gas seperti yang tadi ya, yang meteran. Lalu kalau misalkan rumahnya kalau misalkan lebih tua dari ini kan rumah tua nih ya sebenarnya ya, udah sekitar 20-25 tahun nih bangunannya nih ya. Mungkin ada yang lebih tua lagi yang 30 apa 40 tahun ya, belum terhubung pipa gasnya nih ke dalam rumah. Jadi tuh mereka tuh lebih prefer memakai kompor induksi atau kompor listrik, atau enggak panci listrik seperti mama mertua saya atau kuku saya yang ada di kampung halaman. Oh iya, di sini nih yang ini nih mungkin yang di rumah Indonesia nggak ada. Ini adalah pemanas ruangan. Ini adalah pemanas ruangan rumah kami ya. Jadi nih ini dialirin aliran air panas di sebelah sini nih ya.
Jadi tuh ruangannya hangat ya. Ini model yang jadul nih, yang zaman dulu besinya masih seperti ini. Oh iya, pemanas ruangan itu di sini ada 2 tipe ya. Tipe pertama itu yang menempel di tembok seperti ini. Tipe yang kedua itu yang sudah tertanam di lantai. Pemanas ruangan ini nyalanya secara sentral ya. Maksudnya itu seperti kayak misalkan di Indonesia nih ya, listrik itu ada perusahaan PLN-nya. Nah, di sini pun untuk pemanas ruangan ini juga ada perusahaannya yang nyalain gitu. Dinyalainnya ini lumayan lama ya kalau untuk di wilayah sini nih, karena musim dingin lumayan dingin ya di sini ya, sampai min 26 sampai min 28 derajat Celcius ya. Jadi tuh setahun itu pemanas ruangan ini dinyalakan sekitar 6 sampai 6,5 bulan dalam setahun. Tarifnya itu saya kurang tahu karena sistem kontrak mengontrak rumah di wilayah sini ini harganya tuh udah all in dengan harga sewa rumah. Biasanya sih ya sistemnya tuh udah hitungnya tarifnya nih per meter persegi per hari nyalanya pemanas ruangan itu. Terus ini ada sih tempat pencuci piring. Terus oh ya, di bawah sini nih saya taruh pemanas air untuk keran cuci piring sama filter air minum di sebelah sini. Jadi mesin-mesinnya saya taruh di sini full. Ini untuk taruh panci-panci dan gelas. Lalu di atas sini ini nih untuk taruh makanan-makanan Indonesia seperti kerupuk-kerupukan yang belum saya goreng tuh, rengginang. Paling atas tempat buat ngeremin tempe karena kan membutuhkan suhu ruang ya, kalau di luar ini terlalu dingin. Ini ada oven punya saya, lalu ini ada mesin ngeremin yogurt. Jadi ngeremin semua deh. Jadi tuh mesin buat fermentasi yogurt ya, karena kan kalau mau buat yogurt kan suhu ruangannya kan mesti hangat ya. Sedangkan di sini ini walaupun summer, suhu ruangannya itu belum terlalu hangat. Jadi kami memerlukan mesin ini nih ya untuk fermentasi supaya jadi yogurtnya. Itu juga bisa sih buat kacang nato atau enggak fermentasi yang lain ya, kecuali tempe karena terlalu tinggi ya suhunya ya, terlalu hangat ya. Lalu di sini ada sedikit peralatan bakingnya saya taruh sini yang sering digunakan. Ini kamar anak ya, enggak terlalu besar sih, kayaknya cuman berapa ya, mungkin 2,5 meter kali 3 meter kali ya. Terus ini saya dekorasi seperti ini waktu dia umur 4 tahunan. Itu tujuannya itu supaya dia mau tidur sendiri di sini. Jadi dia tuh suka, lalu dia bisa tidur sendiri di sini nih. Jadi kami waktu umur 4 tahun lewat nih ya anak ya, dia sudah mulai mandiri tidur terpisah dengan kami. Jadi tampilannya genit-genit beginilah ya, princess-princessan ya, karena kan anak cewek ya, anak gadis gitu. Lemari pakaian ini isinya full ya. Di sini nih naruh koper-koper gede nih untuk kami pulang ke Indonesia. Terus di sini adalah apa ya, tempat buat taruh sepatu-sepatu. Karena sepatu musim dinginnya kami nggak muat ya kalau misalkan ditaruh di rak sepatu yang di depan tadi ya. Kami bereskan, kami bersihin, bereskan. Terus kami taruh di sini di box-boxnya, itu sepatu musim dingin yang tebal-tebal yang tinggi. Terus ada buku-buku bacaan anak yang banyak di sebelah sini nih, 2 lemari. Di sebelah sininya adalah baju-baju anak. Jadi ini penampakan kamar utamanya kami ya, nggak ada apa-apa ya, kosong, karena saya tuh nggak terlalu suka taruh barang ya di luar, apalagi banyak debu gitu ya. Terus ini kasurnya nih ya, bawahnya ini bisa buat taruh barang, ada lemari, jadi tinggal diangkat, ntar ada dua lemari gitu ya, bisa buat taruh barang. Kami cuma naruh kardus ya, kardus yang besar waktu kami pindahan kemari, jadi kami masih simpan untuk kami ntar kalau misalkan sudah tidak mengontrak di sini mau pulang, kami gunakan lagi kardus itu untuk pindahan. Lalu
Ada sih pemanas ruangan ya, tetap ya di setiap ruangan itu ada ya pasti ya supaya hangat saat musim dingin. Oh ya teman-teman, di seberang sini ini nih ya ada gedung asrama mahasiswa laki-laki ya. Karena tuh rumah ini nih, komplek rumah ini ya, itu tepat berseberangan dengan pintu kampus ya. Karena kan tujuan kami ngontrak di sini kan untuk menemani suami kuliah ya. Jadi dia tuh mudah nih bolak-balik pulang ke rumahnya untuk istirahat, untuk makan, untuk antar jemput anak sekolah kan ya. Karena anak juga sekolah di dalam kampus nih. Jadi mereka berdua nih deket banget nih aksesnya untuk pulang pergi gitu. Di sebelah sana ada lagi 2 gedung lagi, itu asrama laki-laki dan asrama wanita. Lemari yang ini nih sama ya modelnya ya dengan lemari yang ada di kamar anak ya. Jadi si pemilik rumahnya ini baru merenovasi rumah ini beberapa tahun yang lalu supaya bisa dikontrakkan keluar gitu loh. Jadi di sini saya taruh banyak nih barang-barang nih penuh nih. Di atas ini nih selimut-selimutnya kami nih, selimut untuk musim dingin dan selimut untuk musim semi. Nah, terus baju-baju juga di sini penuh full. Baju kami baju musim panas, baju musim dingin, musim gugur dan musim semi ya bisa dipakai barengannya. Dan itu tuh banyak semua peralatannya nih, beda-beda setiap musim. Jadi tuh kalau misalkan musim dingin ya, kami tuh memerlukan tuh topi yang berbeda ya kan ya, penutup ini nih hidung ya atau penutup muka ya yang berbeda juga. Lalu sarung tangan juga beda, baju-baju, jaket, celana, kaos kaki, dan ini sepatu yang berbeda kan ya dengan di musim yang panas atau enggak dengan yang musim yang semi. Dan kami di sini ini bajunya di-upgrade lagi. Jadi di-upgrade itu musim dingin yang kami upgrade karena kita di Yingchuan itu belum terlalu dingin. Di Yingchuan itu musim dingin itu rata-rata suhunya itu -10 hingga -15 derajat Celcius rata-rata harian musim dingin di Yingchuan ya. Kalau di sini rata-rata musim dinginnya itu suhunya di -22 atau enggak di -24. Nah, itu kan ada gap yang jauh ya. Jadi tuh bajunya kami yang dari Yingchuan nih musim dingin nih kurang di sini, masih kedinginan. Jadi kita tuh harus upgrade lagi tuh yang lebih tebel-tebel lagi karena ada suatu saat itu di sini tuh sampai di -27 apa enggak -28 derajat Celcius ya saat bulan Januari. Lalu ruangan terakhir ya, yaitu kamar mandi. Yuk kita lihat yuk. Nah, kamar mandinya seperti ini, kecil. Kamar mandinya ini udah ada bawaan mesin cuci dari sananya, terus sama water heater. Di sini ada wastafel, terus ada shower, ada toilet duduk. Udah gitu aja, nggak ada apa-apa lagi. Di atasnya itu ada lampu pemanas juga. Jadi lampu yang ini nih ya bisa dinyalakan fungsinya untuk pemanas. Di sini ngomongnya lampu matahari karena panas banget. Kayak buat manasin ayam. Jadi gini. Ada 2 mode, yang ini mode cuman 2 lampu dinyalakan, yang ini nambah lagi 4 lampu, jadi lebih panas lagi. Jadi kalau musim dingin kita mau mandi ya, lebih baik dinyalakan lampu pemanas ini supaya nggak terlalu dingin ya suhu ruangan kamar mandi ini. Jadi nyaman lah mandinya. Udah semua ya teman-teman ya ruangan di rumah kami. Kami di sini ini rumahnya hanya ada 2 kamar dan 1 kamar mandi. Jadi tipe-tipe rumah di kota itu nggak terlalu besar ya, kecil-kecil ya. Kalau di kampung halaman kan besar-besar ya, terus ada halaman depannya ya luas ya, itu enak ya bisa berkebun, anak juga bisa main di luar. Kalau di kota ini biasa tipenya itu rumah susun atau enggak apartemen tinggi gitu. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu ya vlog rumah kami yang ada di kota Huhuhote, Mongolia Dalam ya. Jadi saya masih ngutang 1 vlog rumah lagi ya, yaitu rumah yang ada di Yingchuan. Itu tunggu kalau misalkan kami ada pulang balik ke kota Yingchuan ya. Oke deh, terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa, bye-bye.